Ya, malam teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali di Muslimah Bangkit Academy. Iya, kita invite kembali Mbak Ayu. Mohon maaf, sepertinya di sini gangguan sinyal. Tapi bukan gangguan hati, tenang. Hatinya masih aman kok ya. Uh, Baik, dan sekali lagi selamat bergabung di tema kita malam hari ini tentang anak pertama nikah dengan anak tengah, dengan narasumber kita yang nanti kita akan berbincang-bincang kembali dengan Mbak Ayu, juga Mas Fahmi, dan juga Teh Sally di malam hari ini. Nah, tadi kita sudah singgung-singgung nih tentang percaya atau nggak percaya mengenai kepribadian seseorang itu dipengaruhi sama runutan anak pertama, kedua, ketiga, karena masing-masing karakter dari semua itu tentunya berbeda-beda dan mempengaruhi gitu antara anak. Katanya kalau di Jawa itu anak pertama nggak boleh nikah sama anak pertama gitu, anak kedua nggak boleh nikah sama anak kedua. Nah, katanya biar saling melengkapi, itu udah ada urutan itu. Anak pertama harus nikah dengan anak siapa, anak kedua harus nikah dengan anak keberapa, dan seterusnya. Nah, ini pembahasan penting yang memang kita harus ketahui, khususnya bagi teman-teman muslimah semuanya, tentang karakteristik masing-masing dari individu seseorang. Kita bergabung kembali dengan Mbak Ayu di sini. Selamat malam kembali Mbak Ayu. Selamat malam. Ini ada gangguan sinyal seperti di sini. Ini kayaknya pesulap merah lagi coba kirim-kirim buhul-buhul. Tapi tenang kok, di sini nggak ada gangguan hati kan ya teman-teman ya. Insya Allah hatinya masih aman semua ya. Walaupun kosong ya. Oh jangan. Oh kosong juga boleh, karena nanti semoga dengan kosongnya hati kan ada yang ngisi. Ya, tinggal nunggu Betul. sabar, doa, ikhtiar. Siapa tahu ada yang nyantol, makanya jangan jauh-jauh, deket-deket gitu. Jauh-jauh takutnya nanti rindu, kangen, repot kalau nggak ada yang punya ya. Oke, baik Mbak Ayu, kita masih nyambung kembali. Tadi mohon maaf agak kepotong tentang karakteristik masing-masing individu seseorang. Nah, kenapa Mbak Ayu sekarang lebih sering ngangkat tentang ini nih? Gitu. Hubungannya apa Iya. nih? Apa mau Jadi bikin sebenarnya branding sendiri lagi kah dengan branding anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya? jadi sebenarnya mengenal karakter itu adalah salah satu penyelamat rumah tangga aku yang ya alhamdulillah masih berjalan gitu ya. Jadi ketika kita tuh kok kayaknya nggak nyambung, terus komunikasinya berantakan, kita sering konflik, jadinya salah satu yang bisa bikin kita nyambung adalah kita saling kenal karakter masing-masing. Gimana sih kita caranya untuk saling ngobrol, kalau ada konflik kayak gimana sih, terus kayak misalnya untuk ngelucu aja, kalau kita nggak kenal karakternya, kelucuannya jadi nggak lucu gitu ya. Jadi di situ aku belajar untuk kenal karakter. Jadi sebenarnya kenal karakternya itu nggak hanya dari urutan kelahiran, aku belajar banyak ya sampai yang sidik jari juga belajar. Tapi Hmm. untuk lebih mudah diterima ke teman-teman nih, biasanya aku bahas tentang urutan kelahiran gitu. Karena itu berpengaruh dari pola asuh orang tua yang biasanya kayak anak pertama, anak tengah, anak bungsu itu mendapatkan pola asuh yang mirip-mirip dari antara orang tuanya gitu. Nah, itu dia. Jadi, percaya nggak percaya sebenarnya balik lagi sih ke lingkungan, ke anak itu sendiri juga Mbak Ayu ya, kalau misalkan kayak gitu ya. Oh ya, Betul. Mbak, sorry tadi ada yang kepotong juga nih karena tadi kan kita ke-cut gitu sama sinyal. Eh, Bisa dijelaskan lagi nggak tentang yang opening class tadi menuju halal sama kelas istri solehah? Terus cara daftarnya gimana tuh? Iya, untuk teman-teman yang saat ini sedang menanti jodoh nih, karena nggak tahu nih jodohnya siapa, terus cara memantaskan dirinya seperti apa, terus teman-teman juga mungkin punya luka batin, punya masa lalu yang belum dimaafkan. Nah, itu bisa gabung di kelas menuju halal. Kita ikhtiar bareng-bareng jemput jodohnya. Untuk teman-teman yang sudah punya calon, sudah memantaskan diri, sudah ingin menikah, dan sudah menikah supaya rumah tangganya langgeng, terjaga, kompak gitu ya, itu bisa daftar di kelas Isti Soleha. Kebetulan kita lagi buka dan penutupannya tanggal 21 Agustus. Jadi tinggal 1 minggu lagi.
Oke, jadi tinggal sedikit lagi teman-teman yang mau daftar, yang mau jadi istri soleha, idaman para pria, yang mau jadi bidadari surga, ya, segera daftar kelasnya karena takut nanti ditutup, repot nanti ya. Nah, jadi ini khusus untuk muslimah, jadi yang cowok-cowok jangan ikutan. Kecuali kalau sudah hijrah, tapi jangan juga ya, beda. Baik, sekali lagi kita masih membahas tentang anak pertama nikah dengan anak tengah. Nah, gimana nih antara anak pertama sama anak tengah? Apakah ini tuh bakal menjadi konflik kah kalau mereka menikah atau menjadi bahtera rumah tangga sakinah, mawaddah warohmah atau seperti apa? Nanti kita akan dengar penjelasannya tentunya dengan cara yang asik dari Om Fahmi dan juga Mbak Sally. Oke. Oh, Sally. Oh, Sally ya. Oke, baik. Saya ingat yang zaman dulu soalnya. Baik, sambil menunggu sudah kita undang. Oke, kita tinggal lihat sepertinya di sini. Oke. Oh, sudah ada yang bertanya nih ya. Mbak Yu, kalau yang mau nanya nih, mau dijawab sekarang atau nanti aja? Bareng-bareng sama narasumber. Om Fahminya belum muncul ya? Masih belum sepertinya. Oke, boleh deh kita jawab satu pertanyaan dulu. Baik, ini dari Paluvi Utari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya, gimana ya caranya mengurangi sifat ngegas anak pertama? Nah, anak pertama Cung yang suka ngegas. Iya, anak pertama itu pasti identik dengan ngegas gitu ya. Itu udah, Om Burhan anak keberapa? Saya, ini pas banget soalnya. Istri anak pertama, saya anak menengah. Ya, aku tanya istrinya suka ngegas. Iya, sepertinya. Jangan kenceng-kenceng. Iya, soalnya ada di samping. Iya, soalnya tadi suaranya kedengeran ya, agak-agak ngebenerin. Oke. Ya, jadi anak pertama itu pasti ngegas. Nah, aku kan bungsu ya. Kalau anak bungsu itu biasanya ya udah ngalah aja lah, karena udah pasti kalah gitu. Jadi ya udah diem aja gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa masih suka ngegas ya pastinya harus ada kontrol dari diri sendiri gitu ya. Jadi harus sadar, kita melakukan segala sesuatu tuh harus sadar. Jadi sebelum kita berbuat, kita harus kelola respon gitu ya. Jadi misalnya mau marah nih, kan kita punya pilihan untuk oke, marah atau diem aja dulu atau ya udah langsung aja gas gitu kan. Nah, di situ kita punya pilihan. Tentunya sebelum kita memutuskan untuk bertindak, kita bisa pikir dulu. Jadi kita bisa kelola respon kita bisa mikir dulu. Karena biasanya anak pertama itu jauh lebih banyak pertimbangan ya. Jadi sebelum dia mau ngomong sesuatu atau mau marah, biasanya dia panjang dulu mikir gimana ya, nanti takut salah gitu. Jadi dia juga kadang sering berkorban untuk perasaannya sendiri gitu. Karena memang biasanya anak pertama ini tipikal orang-orang yang tanggung jawab, udah biasa dijadikan tumpuan sama orang tua. Iya, kan makanya dia ngegas, bahkan dia bisa lebih berani ke orang tuanya loh. Ya, jadi jangankan ke adik-adiknya gitu ya, ke orang tuanya aja mereka berani gitu. Karena mereka memang dididik sekeras itu sih, dengan tanggung jawab yang besar, dengan peranan yang sangat banyak gitu ya. Jadi wajar kalau dia ngegas. Biasanya ngegasnya itu muncul ketika dia itu mau membela hak-hak gitu. Karena dia tahu kan yang baik seperti apa, terus dia harus apa sebagai kakak yang paling pertama gitu. Jadi mungkin ngegasnya itu biasanya muncul karena itu, karena dia mau bertanggung jawab, mau memberikan yang terbaik gitu. Ini beda nggak antara perempuan sama laki-laki atau sama aja? Kalau misalkan anak pertama? Iya, ada bedanya. Pasti ada bedanya. Kayak misalnya kalau anak pertama laki-laki nih senangnya dilayani, tapi kalau anak pertama perempuan biasanya senang melayani. Nah, di situ bedanya. Oke. Siap. Nah, itu jawabannya Mbak ya. Sudah dijawab dengan tuntas. Karena emang yang tadi saya bilang, karakteristik masing-masing individu itu beda antara anak pertama, kedua, ketiga gitu. Kakak pertama itu songgokong, kedua, enggak, itu beda ya. Ketahuan umurnya deh. Iya, kita kayaknya sama. Songgokong tahun berapa ya? Itu ada lagi ke sekarang. Jadi orang-orang juga tahu kok tentang itu semua. Baik, okay. Kita masih menunggu narasumber kita untuk bergabung, Om Fahmi dan juga Teh Sally.
saya informasi lagi, beliau adalah pengusaha muda, digital marketing expert juga, terus juga founder and CEO dari kelasbos.com dan @fahmi digital. Nah, kalau yang mau belajar sama beliau bisa banget nih. Atau mungkin yang mau belajar tentang bagaimana cara mengelola hati dan jiwa, gitu, biar itu enak dilihatnya, inner beauty-nya bisa keluar, untuk bestie-bestie semuanya bisa langsung bergabung di kelas Muslimah Bangkit Academy bersama Mbak Ayu Momarula ya. Cara mengelola hati. Oke, Mbak Ayu, kita lanjut ya. Assalamualaikum Kak Ayu, gimana cara menghadapi silent treatment anak pertama? Silent treatment, oke. Istrinya Om Bur suka kasih silent treatment nggak? Iya. Suka didiemin nggak? Jadi kalau marah lebih milih diem gitu. Sama. Ya, jadi kalau aku ya, karena anak pertama itu suka meletup-letup, suka meledak-ledak, jadi lebih mending mereka silent treatment dulu aja sebentar, supaya mereka bisa mengelola perasaannya, mereka bisa mengelola emosinya. Jadi respon awal yang mereka berikan itu bukan yang menyakitkan kita, bukan yang marah-marah, bukan yang ngegas banget gitu ya. Jadi lebih baik dia diem dulu mungkin ya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ada yang 1 hari ya, diem dulu, karena lebih baik diem daripada kalau dia ngomong nanti justru bikin masalahnya tambah besar, tambah nyakitin hati, malah tambah timbul masalah-masalah baru gitu ya. Jadi kalau misalnya pasangan kita, suami gitu ya, atau istri kasih silent treatment khusus anak pertama, ya udah kasih waktu aja dia untuk berpikir dulu, mengelola perasaannya dulu, karena nanti ketika dia muncul lagi biasanya dia udah memaafkan dan udah kayak nggak ada apa-apa, tadi kayak udah nggak terjadi apa-apa aja gitu, kan jadinya lebih enak gitu. Oke, ini kan untuk anak perempuan ya. Nah, saya sebagai suami gitu, ini curhat dikit gitu. Kadang-kadang suka bingung untuk menghadapi yang demikian gitu. Serba salah, dideketin takut salah, dijauhin takut kabur. Nah, itu gimana? Ya, boleh ditanya sama istrinya, kamu lebih suka saat kamu marah, aku langsung bahas tuntas atau nanti aja kita bahasnya? Ya, Oke, bisa aku ditanya tanya kayak ya. gitu. Oke, aku Iya, tanya boleh kamu gimana? silakan ditanya. Oke. Siap. Berarti emang ada dua ya. Ibaratnya ada yang mau langsung dibahas tuntas, selesai detik itu juga gitu, nggak ada masalah. Atau mungkin yang dikasih waktu dulu. Nah ini teman-teman tinggal pilih nih, tinggal dilihat pasangannya, itu karakternya yang seperti apa. Ya, Gitu. biasanya Kalau kalau yang baru anak kenal, pertama laki, ya benar sekali. biasanya kalau anak pertama laki-laki nikah sama anak bungsu perempuan, nah anak bungsu biasanya nggak tahan nih dikasih silent treatment. Jadi dia pasti akan ngejar gitu. Kalau bisa dibahas sekarang, atau dia nangis ngambek gitu. Jadinya mungkin kalau ketemu sama anak bungsu perempuan, jadi butuh lebih sabar dulu nih anak bungsunya. Nggak apa-apa, dia harus diem dulu daripada nanti ya lebih parah masalahnya. Dia butuh waktu untuk menyendiri dulu gitu. Baik. Itu dia teman-teman ya. Jadi kasih ruang dulu biar timbul ruang rindu lagi. Biar nanti kalau misalkan nih jauh kan lama-lama akan deket, kangen, rindu, deket lagi gitu. Gitu treatmentnya. Oke, next ini dari Dena Yulita. Assalamualaikum Kak Ayu. Gimana nih? Gimana kita tahu kalau si anak tengah itu tertarik dengan kita? Oke, fix. Ini masih Iya. jomblo sepertinya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Om Fahmi. Om Fahmi udah hadir. Oh baik, Assalamualaikum, Bang Fahmi Waalaikumsalam. sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, Assalamualaikum. Ya, izin Iya jawab dulu ya kabarnya Om Bang Fahmi. Fahmi. Ya, tadi pertanyaannya apa lupa tuh? Oh, anak tengah. Oke, Iya. Sukanya kayak oke. gimana ya? Mm-mm. Ya, jadi Gimana biasanya kalau anak kita, tengah itu oke. biasanya kalau Maaf anak tengah itu putus-putus. lebih cenderung cinta dalam diam sih. Sukanya diam-diam. Terus dia lebih memantau dari jauh gitu. Karena gini, dia itu banyak pertimbangan. Kayak mungkin kalau dia mau melamar, dia harus tunggu kakak pertamanya ngelamar dulu gitu. Jadi dia kayak gimana ya, kayak nggak berani untuk maju, cuma memendam di dalam diam aja gitu. Nah, ketika anak tengah berani untuk menikah, berani untuk melamar, itu tandanya mungkin waktunya udah mepet, atau dia udah dipaksa, atau dia ngerasa udah siap. Karena anak tengah ini banyak pertimbangan biasanya. Baik, makasih Mbak Ayu. Oke teman-teman, sekali lagi selamat datang di acara Muslimah Bangkit Academy Online. Oke,
Di tema kita kali ini anak pertama nikah dengan anak tengah. Nah, sudah hadir narasumber kedua kita. Beliau adalah pengusaha muda, beliau adalah digital marketing expert, juga founder and CEO dari kelasbos.com dan juga @fahmi digital. Nah, beliau juga ternyata gitu dapat informasi dari bisikan tadi dari Episode Merah, katanya beliau mantan model juga nih ya. Iya. Oke, langsung saja kita akan hadirkan narasumber kita yang kedua, Bang Fahmi. Oke, Halo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk apa sekarang, Bang? Sekarang sibuknya, ya sibuk ini ya, begadang. Baru lahiran anak kelima. Oh, alhamdulillah. Kirain lagi sibuk menjaga hati kayak teman-teman semua di sini ya. Oke, baik. Tadi kita sempat singgung-singgung nih Bang tentang tema kita kali ini nih mengenai percaya nggak percaya gitu. Maksudnya kalau urutan kelahiran itu menjadi salah satu yang mempengaruhi pada karakteristik seseorang gitu. Apalagi tentang pernikahan khususnya mengenai anak tengah juga anak pertama. Nah teman-teman kita langsung aja akan bincang-bincang karena waktu sudah semakin malam sepertinya dengan Bang Fahmi. Bang, langsung nanya Bang ya. Ini sama Nah, istri. Teh Sally Waktu itu, muncul. oh iya Mbak Sali Assalamualaikum sehat. Teh Sally. Salam. Iya. Teh Sally lagi baru banget melahirkan loh, Masya Allah sudah menyempatkan waktu malam-malam. Oh Masya Lagi jaga Allah. dede bayi pastinya masih semangat-semangatnya mengasihi. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, gimana tadi pertanyaannya? Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Bang. Ini kira-kira, enggak kira-kira ya, Abang tuh sama istri itu nikah umur berapa tuh? Istri berapa, Abang nikah umur berapa? 2014 berarti 23. saya 24. Saya 23. Oh beda cuma setahun aja ya? Betul sekali. Apa yang memutuskan Abang menikah sama Mbak Sally? Dulu saya Iya. Nostalgia dikit ya? apa? Iya kita nostalgia dikit. Tapi ini suaranya kedengeran nggak sih? Soalnya jauh nih HP-nya. Oh, gini aja. Kedengeran. Agak lumayan kedengeran nggak kalau di saya? Oke, agak ya berarti sedikit. Kayak agak saya kerasin vokalnya. Jadi dulu tahun 2014 itu saya dapat motivasi lah dari guru saya. Jadi saya punya guru. Konon katanya kalau pengen sukses tuh harus ada guru ya, guru yang langsung gitu ya. Nah gurunya saya panggil ayah, beliau namanya Ayah Allah rahmat. Jadi Ayah Yani ini yang nasihati saya, tapi kalau kamu hidup mulai kacau tuh nikah aja gitu. Jadi tuh dulu saya hidup kacau, nggak punya kerjaan jelas. Saya cuma supirnya guru saya ini. Mana-mana saya ngikutin, dapetin pelajaran hidup dari beliau. Sampai satu waktu ya disemangati untuk nikah muda gitu. Dulu nggak kepikiran. Terus karena sering juga mulai baca buku tuh, baca buku banyak ya referensinya sampai akhirnya ya juga ya nikah muda kayaknya asik nih. Sampai baca ayatnya, oh ternyata memang iya rezekinya dimudahkan, ya udahlah mulai dari situ tuh pengen nikah. Sebenarnya nggak dari tahun 2014 sih, pengennya dari tahun 2011 12 lah. 2012 itu tuh terus karena sama ayah ini sama guru ini tuh dimotivasi dari dulu. Sampai situ doa terus tiap hari gitu nggak berhenti. Baru dijabahnya 2 tahun kemudian. 14 nikah ketemu sama dia gitu. Tapi emang sebelumnya sudah kenal lama atau memang kenal baru sama istri? Kenal baru. Baru sih. Kita kenalnya di paguyuban gitu, di satu komunitas ketemu. Terus ya udah. Kayaknya cocok nih gitu. Tahu-tahu kayaknya jodoh nih gitu. Saya ajakin aja langsung. Oke. Pandangan pertama berarti langsung klik ya. Bener. Di komunitas. Nah, kalau Mbak Sally sendiri kenapa ibaratnya menerima pinangan dari Bang Fahmi? Akhirnya, oh iya oke, ini jodoh saya nih, gitu. Kenapa kayak gitu? Enggak tahu sih, kayaknya ya udah udah ngerasa udah umur aja sih. Maksudnya meskipun banyak teman sampai sekarang juga ada yang belum nikah gitu. Cuman kayak yang ya udah waktunya aja gitu untuk serius gitu. Ngapain juga kan teman-teman kan masih banyak yang mungkin ada yang masih mencari gitu. Nah, dikarenakan dia dateng terus langsung ngajak, mau nggak nikah sama aku gitu.
Aing gitu lama-lama aku Berarti ngecek itu kalau yang aja. datang yang mau dong. Berarti emang jodoh ya. Yang satu langsung pandangan pertama, yang langsung klik, langsung nerima ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah langsung aja, ngapain lama-lama kan gitu, nggak tahu juga. Nah, tuh teman-teman, ini yang namanya takdir tuh. Jadi kalau misalkan sudah jodohnya, tenang. Jodoh tuh nggak akan kemana ya, gitu. Kita pasti ketemu kok. Kalau nggak di pelaminan, kita jadi tamu undangan, ya kita jadi jodohnya. Nggak ya, mudah-mudahan. Ya. Oke, baik. Bang, kita balik lagi ke tema nih tentang anak pertama nikah dengan anak tengah. Nah, sebagai anak pertama, Bang Fahmi, tantangan apa nih yang dihadapi sebelum menikah? Banyak urusan sih. Urusan sama kan adiknya 2, udah ya ngondisin adik, terus ngondisin ke orang tua, terus Oke. biaya juga kan karena keluarga juga waktu itu lagi bangkrut. Terus ya sama-sama kedua keluarga ini juga ya dari mana biayanya. Ya saya mikirin semua, wah gimana nih ceritanya nih. Karena mungkin yang saya rasain, nggak tahu nih keilmuannya ya anak pertama gimana. Cuma yang saya rasain harus saya nih yang cover gitu. Bertanggung jawab ya. Nggak tahu kenapa pengen, pokoknya udah nggak usah mikir, biar saya aja yang cover gitu. Terus urusannya ya itu tadi. Tanggung jawab anak pertama gede ya? Ya, dan itu kan nggak ada, maksudnya orang tua nggak, saya minta udah jangan bantuin, wah apapun dilakukan lah gitu. Itu, dan ternyata sampai H-2 ya nggak ada biayanya itu. Oke, Nggak ada. terus gimana? Dari Kita awal. tuh semua modalnya modal ini aja, modal negosiasi dan Niat. yakin. Jadi pertama kita nyewa gedung, cuman gedung doang sih sama cincin Yang udah lunas, kawin ya, mas kawin yang Mas kawin bener-bener sama pakai uang real. Sisanya tuh nego buat apa sih, pakaian tuh, baju tuh. Oh iya, itunya apa? Baju, nyewa bajunya ya, terus catering tuh nego karena dia punya kenalan. Terus ngobrol, udah kita mau ya, ini dulu mau pakai ini ya jasanya, DP ini, dulu. DP doang berapa, yang murah gitu DP-nya. Nanti dibayar nanti pada saat mau acara Pelunasan. gitu. Pokoknya by negosiasi semua. Jadi pas begitu Oke. jadi udah ya belum ada duitnya gitu. Wah, sayang taunya telat. Tau gitu lah. Kalau kayak gini saya niru waktu itu ya, gimana caranya? Sampai di momen-momen yang udah di H-2 ya, itu saya udah lemes, nggak ada, bener-bener nggak ada uang buat bayar, semuanya nggak ada. Saya lemes, terus saya telepon, ini udah panik nih, dia nggak tahu panik kalau saya tenang. Dia telepon, gimana nih, oh, ke apa, ke saya kan, ke keluarga itu, gimana nih, tolong dong ke adik saya. Terus saya tenang aja, saya bilang gini, dah kalau emang jodohnya pasti kita nikah, kalau nggak apa-apa, mungkin kita bukan jodohnya. Terus gini, kalau emang mau nikah sama saya, ini jalannya gini, kalau ternyata masih belum ada juga rezekinya, kita nikah sederhana aja di KUA. Terus yang penting keluarga aja, kalau segitu mah kayaknya saya masih bisa usahain lah, ada uangnya, kita nikah biasa aja, keluarga kecil aja, keluarga adik kakak mama papa, udah gitu aja, nggak usah yang lain-lainnya, karena mungkin uangnya segitu. Kalau ada ya itu aja, kalau enggak ya mungkin maaf, mungkin kita bukan jodohnya, sampai nyerah gitu. Udahlah, terserah Allah aja, mungkin bukan jodohnya, udah. Tahu-taunya ada tuh, dari nggak lama dari saya melakukan itu ya, Pasrah ya. bener-bener tawakal sama Allah, ya Allah udah, saya udah ngelakuin semuanya, terserah Allah deh. Tahu-tahu ada yang nolongin gitu, dan lunas semua, nggak pakai hutang sampai sekarang, masya Allah. Ajaib. Masya Allah. Allah. Kalau udah niat tuh teman-teman, sekali lagi niat, yakin, doa, ikhtiar sama Allah, Bismillah deh ya, gitu. Pasti ada jalannya ya. Ini harus kita bahas tuntas nanti nih, kayaknya kita harus offline gitu untuk bahas kupas tuntas mengenai ini semua ya, biar orang-orang yang mau nikah juga tahu nih. Oke, Bang, pertanyaan selanjutnya nih, bagi tips dong, gimana caranya gitu izin menikah ke orang tua biar dapat restu. Iya, biasanya anak pertama itu agak susah minta izin sama orang tua. Karena Benar, belum karena jadi, ya biasanya jadi beban tulang punggung keluarga gitu. Nah, mungkin Om Fahmi bisa kasih tipsnya. Orang tua saya ya, bukan mertua. Bukan, orang tua Bang Fahmi. Nanti kita bahas orang tua istri setelah ini. Alhamdulillah sih, qadarullah, kalau orang tua saya nggak ribet sih. Ya oke aja. Ya oke gitu, nggak ada penolakan.
Cuman yang Oh, repot jadi tuh nggak ada tragedi-tragedi atau drama-drama kolosal gitu yang ibaratnya, jangan nikah dulu, tanggung jawab kamu masih banyak, Fahmi. Nggak gitu ya? Oh, enggak. malah disuruh pergi jauh. Bapak saya tuh, kamu pergi yang jauh, jangan di sini. Kalau bisa kamu pergi keluar kota yang jauh biar kamu pulang sukses gitu. Udah emang agak beda gitu dari dulu. Jadi pas begitu minta nikah, ya udah bagus. Kalau emang menikah ya silakan gitu. Cuman ya itu tantangannya tadi aja di biaya, nggak mau ngerepotin semua. Jadi ngerasa pengen kayak istilahnya tanda kutip ya, pengen ngerasa pahlawan. Udah sama saya aja semua gitu. Dan memang itu terus keluarga waktu itu. Tapi kalau cowok kayaknya nggak anak tengah, nggak anak pertama, kayaknya semua juga kayak gitu berpikirnya nih bang. Gitu. Curhat Om Saya Burhan sebagai ya. anak tengah juga, udah nggak usah, itu tanggung jawab saya yang maju gitu, duit saya udah. Padahal overthinking ya. Iya. Oke, kalau untuk meluluh lantakan hati Camer itu gimana tuh? Camer bisa percaya dan yakin kalau ini emang bisa ngejaga anak saya gitu. Itu gimana tuh bang? Ada Ini nggak? yang ini yang susah. Susah banget ini. Jadi, aduh itu banget ya, sempet gak jadi Mau karena lagi. waktu itu ya mungkin karena jodohnya ya pasti jadi gimana pun ya. Cuman dulu tuh ada dua pihak kan, mama sama papa, mama bapak sama apa bapaknya dia. Jadi yang bisa enak diajak ngobrol dari awal, terus bisa demokratis orangnya, sedikit metal diajak ngobrol tuh oke aja tuh bapaknya, alhamdulillah ya, apa almarhum. Nah yang agak sulit tuh di mama. Jadi wah banyak syaratnya lah, banyak syarat, banyak peraturan, banyak apalagi kan mama tuh dulu tuh keluarga dari ini ya pejuang ya gitu ya. Ya. Jadi banyak pakem-pakem yang wah pokoknya harus gitulah, ketat banget gitu. Nah akhirnya kalau ke apa sih masih oke, cuman nah pas mama tuh agak susah. Satu tentang pekerjaan, itu yang jadi paling besar pekerjaan. Dan memang waktu itu kerjaan saya ya ngeband waktu itu, tapi sekarang udah berhenti. Ngeband terus jadi guru di sekolah yang waktu itu gajinya ya nggak cukup lah, gaji cuma 300.000 sebulan. Terus waktu itu juga saya sambil jualan sepatu online yang juga nggak seberapa hasilnya, ya cuman sekedar jualan aja gitu, iseng-iseng kayak gitu. Nah itu susah kerjaannya apa, nah selalu dibandingin sama polisi, PNS ya gitu ya. Pengennya tuh anak itu sama PNS sama polisi gitu. Wah gimana nih gitu. Aduh berat juga nih gitu. Udah gitu kan saya tampilannya dulu tampilan anak band gimana sih, celana sempit gitu kan. Udah baju udah datang itu gini mau nikahin anak mama gimana ceritanya gitu. Saya paham sih. Kenapa kayak gitu? Karena emang orang tua tuh pengen yang terbaik buat anaknya. Terus biasanya berpikir harus nikah sama PNS dan sebagainya. Karena biasanya PNS itu terjamin minimal punya tunjangan hari tua, gitu ya Mbak ya? Nah itulah yang, nah akhirnya saya paham, oh ya orang tua tuh pengen anaknya itu beliau tenang menyerahkan anaknya sama seorang suami. Saya paham. Terus akhirnya belajar sama ya guru saya bilang gitu ya. Mereka tuh pengen tenang kok. Ya udah tinggal saya bilang banyak kok caranya. Saya ngerti gimana caranya harus meyakinkan kalau saya tuh insya Allah bertanggung jawab bisa dengan cara lain gitu, nggak mesti PNS sama polisi. Nah, saya bilang ternyata ada jalan lain insya Allah. Saya ini ngomongin masa depan lah, walaupun belum tentu waktu itu nggak tahu aja. Karena kan kuncinya harus tenang nih. Insya Allah mah Fahmi itu nanti begini, Fahmi itu punya rencana begini, punya rencana rencana aja, nggak tahu jalannya ya. Dulu gitu. Terus tapi tetap Oke. masih ragu. Kan. Nah, udah kedua, tetehnya dia belum nikah, anak pertamanya. Tetehnya belum nikah. Nggak boleh, harus teteh dulu. Waduh, makin kacau ini. Akhirnya saya pakai jurus pamungkas. Saya kalau ke orang tua susah nih, ya ke dia aja. Saya bilang gini, Neng, saya mau nikahin kamu itu karena Allah. Wah, berat nih. Karena Asik. Oke. Terus saya ngajarin gitu. Saya nikahin kamu tuh karena Allah, bukan karena kamu. Jadi kalau memang banyak hal yang sepertinya kita, saya mundur, saya akan nyari lagi. Yang penting nikah, karena Allah yang nyuruh, bukan kamu yang nyuruh. Jadi saya akan nyari yang lain, yang penting itu nikah buat aku, bukan kamunya. Wah, dan waktu itu posisi saya benar-benar posisi yang
netral. Kalau jadi alhamdulillah dapet dia, kalau enggak oh mungkin saya dapat lebih cantik lagi, nggak apa-apa gitu. Asik. Jadi framingnya saya dari dulu tuh udah diajarin sama guru saya, ya alhamdulillah punya guru jadi bisa mainin pikiran. Jadi pikiran tuh dipikirin yang enak-enak terus, jadi nggak galau, nggak pusing, nggak gimana. Wah, kalaupun nggak dia oke, masih banyak yang cantik, tenang aja gitu. Pikiran tuh gitu. Dianya yang kalut nih mungkin, dia yang wah gimana kalau nggak jadi. Itulah. Terus akhirnya dia yang empat mata sama mama ngobrol, mungkin tahu apa tuh yang diobrolin sama mama, saya nggak tahu. Aku nggak tahu tuh ngobrol apa. Sampai akhirnya dibolehin lah. Dia yang ngomong, nggak tahu ngomong apa, sampai sekarang saya nggak tahu ngomong apa tuh sama. Oh, Akhirnya boleh aja. baik. Ini harusnya bukan cuma kelas khusus muslimah doang nih Mbak Ayu nih untuk kedepannya. Kayaknya kelas untuk ikhwan, untuk cowok-cowok yang mau nikah juga kayak perlu nih gitu. Kenapa? Biar Siap, tahu siap. rumus-rumus kayak tadi tuh. Gitu. Oke, kita undang Biasanya cowok-cowok mau nikah juga ya. bingung soalnya gimana caranya mau ngelamar, terus caranya ngeluluh lantakan hati camer gitu. Kalau yang tadi kan boleh tuh tipsnya tuh ya. Siap. Bener. Dan kayaknya Oke, ya. kita nggak apa-apa. Baik teman-teman, selamat datang kembali ke Mengucapkan. Di kelas kita malam hari ini di Muslimah Bangkit Academy masih bersama narasumber kita Bang Fahmi dengan Teh Sally juga Mbak Ayu Memalula. Kita nyantai aja, jadi bagi teman-teman yang malam hari ini baru balik kerja, yang masih capek-capek gitu, sambil dengerin dipersilakan. Yang baru ngopi, dipersilakan ngopi dulu, nyantai dulu sambil dengerin curhatan kita, cuap-cuap kita malam hari ini ya. Oke, baik. Kalau tadi kita ke Bang Fahmi, sekarang ke Mbak Sally nih. Mbak Sally, nah Mbak Sally di sini anak keberapa sih sebenarnya Mbak? Ya, Anak keberapa? anak tengah, anak kedua. Oh, anak kedua. Oke, Dari tiga. sulit enggak ngadepin anak pertama, apalagi suami yang apa ya? Biasanya kalau anak pertama lebih dominan. Nah, itu Ya. gimana tuh Mbak menghadapinya? Seberapa sabar menghadapi suami tercinta sebagai anak pertama? Kayaknya sabar banget. Oh, sabar banget ya. Oke. Kenapa nih sabar bangetnya? Kenapa nih? Udah terlatih juga kan, soalnya kan anak tengah kan, jadi anak kedua dari 3 bersaudara, jadi udah terlatih untuk selalu mengalah gitu kan sama kakaknya atau sama adiknya gitu. Nah pas dapet suami anak pertama pun ya udah ngadepinnya sama kayak ke kakak aja gitu. Apalagi kan suami nih, ya udah sih nurut aja, dan ya lah dapet pahala gitu kan, nurut sama suami yang penting masih baik dan benar gitu. Jadi ya sama aja sih kayak ngadepin kakak sendiri gitu, sama-sama anak pertama kan. Oke, jadi udah sabar banget ya. Ya. Alhamdulillah. Mbak Yu sabar menghadapi Mas Vicky yang anak pertama? Bukan anak pertama, anak tengah. Oh, bukan. Anak tengah. Udah biasa ngalah, jadi sama-sama ngalah. Oh, sama-sama ngalah. Alhamdulillah. Tapi emang sebenarnya apa sih namanya? Bang Fahmi sama Mbak Sally, itu karakter kayak gitu bener nggak sih berpengaruh di rumah tangga sebagai anak pertama juga anak tengah gitu? Ini apa nih perbedaan yang menonjol dari masing-masing karakter? Iya sih, kalau dilihat saya dominannya ya harus memimpin apa-apanya gitu. Mau hal A sampai Z saya yang harus mimpin, dia harus ngikut gitu. Manfaatnya buat, dan alhamdulillahnya dia sabar. Bener juga ternyata anak tengah tuh lebih ngalah sama anak pertama, jadi lebih ya udah oke gitu selama kitanya bener. Nah manfaatnya buat saya malah lebih enak ngedrive-nya. Jadi saya punya tentu aja diskusi, kita punya dream apa, kita punya goals apa, tuh jadi lebih enak ngedrive-nya. Jadi nggak ada 2 komando, yang ini minta ini, yang ini minta itu, enggak. Jadi komando dari saya dan dia oke gitu, selama itu baik. Paling kalau ada yang nggak baik dia nasehatin aja gitu. Jadi itu manfaatnya. Jadi komandonya tetap satu komando, yang mana kan kalau dalam satu pasukan komando cuma satu kalau pengen berhasil kan. Nah itu yang ternyata itu manfaatnya. Yang nggak enaknya, yang kurang baiknya ya saya jadi kayak, kalau bahasa Sundanya seruntulan ya, apa sih kayak di depan terus gitu. Itu yang kurang bagusnya sih. Ya paling aku cuma bahkan kan aku nanti Karena kalau udah kena masalah baru kan aku udah bilang gitu paling. Baru saya gitu. Jadi sebenarnya yang lebih dominan di sini Bang Fahmi tetap ya sebagai anak pertama ya. Iya, benar. Oke. Nah,
sebagai anak dominan gitu dan istri yang solehah gitu, Iya, bener nggak? amin. Iya, bener nggak sih sebagai seorang istri gitu, itu tuh ngalah aja, nurut aja, terus logo aja, bener nggak kayak gitu? Atau mungkin di saat anak pertama lagi ngegas, lagi marah-marah segala macam, ikutan juga ngegas atau gimana nih? Enggak. Kan kalau api dibalas api nggak akan mungkin padam kan, gitu kan. Jadi ya, Iya. Asik. ini dong jadi kayak enggak. Oke, jadi tipsnya? Tipsnya ya dengerin aja dulu sampai beres marahnya. Tapi alhamdulillah masya Allah gitu ya, tabarakallah nggak pernah sampai marah-marah gimana gitu kan. Jadi ya cuman paling kalau lagi ada kesel, kebanyakan dia diem sih sebenarnya. Jadi saya yang nanya, kamu lagi kesel ya gitu kan. Nanti pas udah agak mereda, paling dia baru ngomong, nanti jangan kayak gitu ya, atau mungkin ada masalah apa gitu. Jadi jarang marah-marah sih, tapi dari kitanya juga lebih ke yang diam dulu gitu. Kalau dia diam ya ikut diam aja, nggak usah kamu kenapa sih, kamu apa, malah kalau digituin kan nggak suka juga kan, katanya kalau marah-marah juga nggak baik gitu. Jadi ya didiamin aja gitu. Kalaupun dia marah-marah, kitanya diam aja, dengerin dulu, nanti paling pas udah beres udah mereda baru diobrolin baik-baik gitu aja sih. Kalau suaminya diem juga, istrinya diem, ntar nggak ada yang ngobrol dong kalau kayak gitu. Nanti kan Iya sih. emang kita diem kan, cuman Gitu. nanti pas udah malam kan biasanya di tempat tidur atau sambil ngobrol gitu, tadi kenapa gitu, jadi lebih apa ya, emosinya udah reda atau mungkin jadi lebih teratur juga, jadi ngomongnya nggak meluap-luap juga gitu. Jadi tradisi Oke. kita emang sunyi gitu, kalau berantem tuh sunyi. Oh, Nggak ada sih. suara. Satunya itu atau ada bunga aja ya datang ke rumah gitu ya. Atau somai datang ke rumah, nggak gitu ya. Nggak. Sunyi aja, diem. Biasa kalau perempuan katanya diluluh lantakan hatinya kayak gitu. Jadi kalau lagi marah-marah, lagi sedang bete segala macam, diem-dieman, suami keluar, lihat balik lagi, bawa bunga, apalagi bunga bank, oh enggak ya, Enggak. bunga riba, ya, bawa duit keranjang, itu biasanya luluh lantak bisa perempuan, katanya gitu bang. Kegeeran. Oh ya, tadi saya mau ngomong apa tuh jadi lupa ya. Oke, lupa. Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu sendiri nih gitu, sama Bang Vicky itu kan udah lama banget ya untuk menikah gitu. Jadi kayak zaman saya SD Mbak Ayu udah nikah mungkin sama Bang Vicky ya. Ya. Kok tahu sih? Nah, jadi kalau udah lama gitu masih ada konflik-konflik nggak sih sebagai dua-duanya anak tengah? Terus gimana cara menghadapinya? Kalau konflik yang besar gitu enggak sih, biasanya konflik-konflik kecil aja. Karena kalau anak tengah itu kan biasanya diem, lebih sabar ya. Jadi kayak kita cerewet kayak gimana juga dia, oh ya udah biarin aja, cuekin aja gitu. Jadi pasti ya dianya yang meredam gitu. Hmm. Kalau balik lagi Bang Fahmi sama Mbak Seli, udah lama kan dari 2014 tadi ya. Itu kalau sekarang masih ada konflik-konflik dikit nggak gitu? Semenjak perjalanan pernikahan ini. Sama sih kayak Mbak Ayu, kita kalau konflik besar mah kayaknya Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, semoga sampai sekarang sampai nanti nggak ada sih. Pernah mungkin dalam sekali doang ya, dalam seumur kita nikah cuma sekali doang, itu juga enggak ya. Apaan? Ya, berarti aku yang rasanya. Nggak kompak ya. Sisanya enggak, sisanya aja, itu pun ya diem paling dan selesai dalam waktu kurang dari nggak sampai seharian. Paling cuma berapa jam aja. Karena dan pas banget ternyata kalau dari sisi keilmuan lain ya, kami dua-duanya orang feeling. Oke. Semua. Jadi saya juga ngerasa kalau marah meluap-meluap, nggak pernah marah sama orang, nggak pernah meluap sama orang, nggak pernah, apalagi sama istri, nggak pernah lagi. Terus dia juga sama, udah sama dia anak tengah. Jadi kalaupun marah, paling saya diem. Yang benar-benar marah ya anak pertama yang marah, jadi diem. Itu juga marah bukan karena yang gede-gede, yang kecil. Gitu, tadi sama kayak Mbak Ayu. Oke, sebagai pengantin lama, biasa kalau pengantin baru, itu kan marah biasanya timbul karena hal-hal sepele. Handuk taruh di kasur lah biasanya basah. Terus juga abis dari kamar mandi nggak dilap kakinya, itu biasa timbul konflik dikit-dikit. Nah, sebagai pengantin lama, ini biasanya muncul konflik karena apa? Boleh tahu nggak? Kasih bocoran dikit aja. Kenapa ya? Kenapa ya?
Jarang saya sih. Udah masya Allah udah bener-bener jarang. Udah Pernah paling waktu aku kapan? cuekin ya. Kapan? Nah, Banget. Ngapa ya nggak ada. Masalah handuk kecil juga, handuk basah juga udah bukan masalah. Kami ini saya nggak pernah buka HP-nya dia nggak pernah buka HP saya, jadi nggak pernah ada masalah di situ. Terus kalau saya kayak anduk ya itu masalah laki-laki ya. Anduk emang iya, ya. masalahnya cuman aduh Abi, astagfirullah gitu aja biasa. Nggak ada lagi sih yang paling bikin ini. Oke, jadi salah satu tipsnya yang tadi ya, jangan kepo sama HP pasangan ya. Jadi biarin aja tuh HP nganggur, jangan mau ulkut pik gitu ya. Itu salah satu menjaga hati juga ya. Benar. Saya yakinnya gini, saya mah pede kenapa nggak pernah ngecek HP-nya dia karena saya pede. Saya buat dia. Jadi ya udah saya nggak peduli dia apa ya terserah, yang penting saya udah kasih tahu garis hati-hatinya, kamu nggak boleh gini, kamu jadi istri hati-hati, ini dosa, ini nggak boleh. Selebihnya biar dia tanggung jawab. Saya pede, nggak mungkin dia melakukan itu gitu. Dan dia pun sama. Dan emang kalau buka handphone pasangan tuh buat apa juga gitu. Misalnya kalau misalnya baca-baca chat, yang ada juga mungkin jadi overthinking kan gitu kan. Padahal mungkin menurut suami kita biasa aja, tapi dikarenakan istrinya jadi overthinking kemana-mana pikirannya gitu. Jadi kalau kayak lagu mah kayak lagunya Vidi, Cemburu Menguras Hati. Aduh, Asik. curhat. Boleh nih Bayu buat jadi judul selanjutnya buat novel Bayu. Ya. Oke teman-teman, nah untuk bestie-bestie semuanya, jadi itu ya, dicatat lagi sekali lagi tuh, semua dari awal sampai akhir perbincangan kita malam hari ini, semoga juga bisa menjadi gambaran Inspirasi. teman-teman juga yang mau menikah ke depannya. Jadi pas udah nikah nih, udah tahu nih apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang belum dilakukan. Itu dia. Baik, masih dengan tema kita anak pertama, nikah dengan anak tengah di Muslimah Bangkit Academy. Dan nggak terasa kita udah jam 9, kita mau sampai jam 12 kan malam hari ini? Atau jam berapa Mbak Ayu? Soalnya makin menarik aja nih perbincangan dan masih belum semua kita kupas tuntas mengenai tema kita malam hari ini nih. Oke, untuk Mbak Sally lagi nih, gimana nih Mbak untuk sebagai seorang istri untuk support karir suami, caranya Mbak Sally sendiri gimana nih? Nah ini nih, yang kamu waktu kita bikin podcast itu loh. Lupa. ya ngedukung aja sih selama itu dia masih ada di jalan Allah gitu kan, nggak kemana-mana gitu. Maksudnya kok batuk. Saya ada dua yang saya ngerasa disupport banget sama dia tuh, yang saya masya Allah merasa bersyukur. Ya yang berkaitan dengan kerjaan. Kan saya kerjaan sering banget keluar kota, sering banget keluar kota jauh-jauh lagi. Udah gitu nggak sebentar, bisa 5 hari, bisa 1 pekan gitu. Nggak sebulan juga. Sebulan hingga 1 pekan. Jelas itu dia di rumah bisa sama anak-anak doang. Nah yang masya Allah saya bersyukur, dan itu malah ngejaga saya untuk hati saya nggak kemana-mana. Itu karena 2 hal ini. Satu, dia nggak pernah bawel, nggak pernah nanyain, repot, rusuh, kamu di mana, kamu lagi apa, kamu sama siapa, kamu itu nggak sama sekali. Dia tahu diri ngilang gitu. Sayanya yang ya malah saya jadi kayak anak pertama, mungkin jadi keenakan gitu. Paling udah, kamu gimana ya, atau malam hari atau gitu. Karena saya sibuk, terus malah senang digituin, nyaman. Itu yang bikin jaga hati saya juga, yang masya Allah, jadi nggak butuh lagi sosok lain yang kayaknya ini aja udah cukup. Bayangin kalau ada orang lain, kayaknya ribet nih, bakalan kesana sini pasti diribetin. Nah ini enggak ternyata. Nah buat saya mungkin anak pertama ngerasa nggak suka digituin tuh. Nah dia tuh bisa banget. Yang kedua yang saya suka dari dia adalah kalau lagi ada masalah berat nih, apalagi kan di bisnis saya tahu sendiri lah kan naik turunnya. Pas lagi susah, lagi repot nih. Nah dia ada, baru tuh dia muncul, deng. Biasanya dia diem, nggak seperti support buat saya. Pas begitu saya ini baru muncul, kenapa diusapin atau gimana, apa yang aku bisa bantu apa tuh. Walaupun ngobrol yang kayak menurut saya sih kayak receh, kayaknya itu bukan solusi. Tapi seenggaknya udah tenang dan adem ya. Ya kan, tapi itu bikin hati tenang loh. Kadang-kadang suka nasihatnya yang iya juga ya, tenang di Allah itu, apalah kadang-kadang yang nasihat yang saya udah pernah dengar, tapi itu
Iya, kadang-kadang nasihat kan dari Ustadz apa yang saya juga udah dengar, apa yang saya pernah omongin dia omongin lagi, tapi kayak tenang. Nah itu yang dua hal itu yang buat saya support banget dari dia. Nggak tahu nih dulunya mungkin kalau nggak ngasih kabar, Sebenarnya sih kesel kalau nggak? kalau dia lagi di luar kota sebenarnya gatel gitu pengen nanya lagi apa gitu. Udah makan apa belum? Atau mungkin kadang dia ngilang nih, pengen deh ditanyain udah makan apa belum. Cuman ya, oh dia lagi kerja. Jadi kayak apa ya? Eh apa sih? Jaga Meyakinkan dulu aja ya. Mm-mm. teman kerja gitu. Terus positif thinking aja dia lagi kerja, oh dia lagi sibuk, oh dia lagi ngapain handphone. Jadi ya udah biasa aja. Nah, mungkin jadi kebiasaan. Oh, pokoknya kalau dia udah nyampe di tempat kerjanya udah nyampe Bi, ya udah nyampe udah, aku langsung hilang aja gitu. Nanti nunggu dia ngabarin, kalau dia ngabarin berarti oh udah selesai nih kerjaannya baru. Udah makan belum? Gimana tadi? Bla bla baru kayak gitu aja sih. Saya sampai nggak pakai kayak apa sih aplikasi live tracking gitu di mana nggak pakai gitu. Mm-mm. Karena Karena udah ya ada yang ngingetin ya. dua-duanya jujur, yakin Bismillah lah jujur dia sampai ada Allah kok yang liatin kamu Bi, nggak apa-apa gitu. Asik. Saya Itu malah yang kayak paling berat sebenarnya. Jadi pas mikir, oke ya. so, Oke, kalau Bang Fahmi sendiri nih ke istri gitu, cara ngedukungnya gimana tuh? Istri saat ini kerja kah atau memang jadi ibu rumah tangga di rumah? Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga full di rumah dia. Oke, oke. Konsep Sip. saya ya urusan rumah aja kayak listrik, air, perabotan itu urusan saya gede. Oke, Bang, kalau bagi peran di rumah gitu, itu antara anak tengah sama anak pertama itu gimana tuh? Terus siapa yang suka bagi-bagi peran kayak gitu? Peran apa dulu nih Pembagian dalam peran tugas di rumah. tugas rumah. Ya itu saya kebagian yang kasar-kasar. Bisanya Oh, dia ya oke. kasar-kasar itu tadi urusan listrik, air, karena air sering mati dulu kan. Wah, saya naik, saya benerin kayak gitu-gitu. Terus kunci patah lah, kayak gitu-gitulah yang kasar kerjaannya itu. Kadang kalau misalnya lagi sibuk, saya sibuk ngurusin anak-anak nih misalnya kan ada yang mandi atau apa, nah ini bagian nyapu, ngepel kayak gitu. Kalau cuci piring enggak? Ya sudah. Oh, mandiin anak juga. Iya. Jadi saya yang kasar-kasar sama mandiin anak dan ini apa sih ngaji. Ngaji. Itu bagian saya, nah sisanya dia. Sama kan ada yang bantuin juga di rumah. Dan jadi nggak Oh, oke. Alhamdulillah berarti ya. Tapi semenjak nikah, Bang Fahmi sendiri apa nih yang kira-kira mulai berubah gitu? Maksudnya dari masing-masing pasangan atau tetap sama kah gitu dari pertama nikah sampai dengan sekarang gitu? Ada yang lebih kelihatan nggak? Lebih dewasa kok ya. Saya nggak tahu dia ya dulu karena kan kita dulu ya nggak tahu ya zaman dulunya tahunya udah nikah. Kalau saya pribadi ngerasa saya sendiri berubahnya ya jelas ya jadi lebih mengontrol diri, jadi lebih banyak belajar gimana supaya jadi orang tua pikirannya udah ke sana bukan sekedar suami. Gimana supaya selamat dunia akhirat, gimana supaya lebih bijaksana menghadapi masalah. Itu aja yang jadi berubah. Kalau dulu mah kan asal hajar aja ya. Sekarang lebih mikir ke sana. Terus yang ini nih yang saya lihat dari berubah kan kalau dulu dia masih belum udah pakai hijab tapi belum syar'i, begitu udah nikah alhamdulillah yang berubah drastis itu syar'i, masya Allah, alhamdulillah. Terus yang berubah lagi itu dia jadi ya ibu-ibu aja, emak-able gitu, dia mau Oke. ternyata bisa ya diandalkan gitu, anak-anak tuh keurus. Kalau saya lagi luar kota ngaji sama dia, apa-apa sama dia, jadi saya sangat tenang gitu. Anak-anak pendidikan insya Allah lah kayaknya nggak akan kurang, ada ibunya gitu. Yang dulunya nggak nyangka, kayaknya nggak, maksudnya nggak ada background di sana kan kamu kan dulu. Oke. Kalau dari segi yang lain, kalau dulu misalkan sebelum nikah kayak saya nggak bisa masak dulu, nggak tahu cara masak nasi, terus semenjak nikah sekarang beradaptasi jadi sering masak gitu. Ternyata oh iya enak masakan saya gitu, terus bisa masak ini segala macam ngurus itu. Bisa kayak gitu juga nggak? Dulu emang udah sering bantuin orang tua apa mamah masak gitu. Cuman kan nggak pernah nyiapin untuk serumah gitu. Nah pada saat udah bersuami tuh jadi kayak yang aduh harus bisa masak nih gitu kan. Terus mertua juga kan jago masak banget ya. Jadi kadang-kadang dulu tanpa dia tahu tuh aku suka nulis resep mamah. Jadi
apa yang dia suka mah, sukanya makan apa. Jadi yang masakan-masakan yang dia suka aku tuh pelajarin gitu sampai hafal. Baru nikah tuh Oke. kanan dia ya nggak enak. Aku juga sama. Pas udah alhamdulillah udah ya sama lah sama kayak masakan mama. Sekarang udah kayak pulang ke mama atau ke sini sama aja rasanya enak. Ya, Dulu wah belas nggak enak. jadi mikirnya tuh pokoknya pas awal-awal Jujur. sama mama kan mertua bilangnya kalau sama suami tuh ininya harus disiapin. Oh gitu, oh ya, jadi minum siapin, terus ini ya tuh sukanya ini, belajar, oh iya iya, oh ini gitu aja, sampai makanan yang dia suka aku nggak suka nih, bener-bener nggak suka dulu, dari dulu sampai sekarang jadi suka, gara-gara kan masakin terus buat dia nih, masa nyobain ya kan, jadi harus cobain sendiri kan, dan harus tahu rasanya, jadi lama-lama oh iya ya rasanya gini, oh bisa makan juga ya, oh enak juga, jadi lama-lama suka padahal dulu nggak suka. Itu salah satu hikmahnya ya. Oke, untuk Bang Fahmi sama istri, kaget nggak saat pertama kali nikah, saat pertama kali serumah dengan karakter masing-masing? Ternyata oh begini, oh begitu gitu. Itu gimana tuh? Enggak sih kalau saya. Enggak sih. Karena mungkin dianya ngalah sih. Kalau dianya sama-sama juga mungkin, waduh, mungkin kaget ya. Karena dianya ngalah. Soalnya kan ada beberapa memang kenapa banyak terjadi perceraian untuk yang nikah muda gitu. Salah satu penyebabnya kan juga karakteristik masing-masing yang ibaratnya yang satu kurang memahami gitu, yang satu nggak saling ibaratnya mau menyesuaikan diri gitu. Akhirnya gara-gara masalah sepele, ya udah gitu retak begitu aja gitu. Paling Gitu sih sih Bang. bukan karena ininya ya, yang aneh tuh mungkin dari sisi saya, jadi kan dasarnya di rumah orang tua gitu kan, dibawa sama suami, paling cuma karena lingkungan aja, bukan karena sosok suaminya. Jadi penyesuaian di lingkungannya aja. Iya gitu. bener sih, lingkungan. Jadi awal-awal nikah tuh saya suka diem gitu, ya nggak ada temen nih di sini gitu, ya jauh dari orang tua, cuman kayak gitu aja. Untungnya alhamdulillah gitu ya, masya Allah ada suami gitu, nggak apa-apa kan ada aku temennya, jadi sampai sekarang kamu kan teman aku, jadi nyebutnya suami itu kan cuman kamu teman aku gitu aja. Ya bener sih, lingkungan saya pun sama. Kalau di keluarganya dia kan jadi anak kedua, jadi waduh nggak bersuara. Kalau di rumah saya ya saya bersuara, apapun keputusan ya saya bisa bantu, bisa ngasih solusi. Kalau di sini ngasih solusi itu kayak waduh, nantilah saya anak kedua, jadi kayak aduh, nunggu dulu kakak dulu gitu. Menyesuaikannya lama juga sih, lumayan. Itu lingkungan sih. Jadi nggak kaget ya begitu pas nikah dengan karakter masing-masing, ibaratnya antara anak pertama sama anak tengah tuh biasa aja ya, nggak ada hambatan apapun. Kalau di saya enggak. Kalau Mbak Ayu? Gimana? Mbak Ayu gimana? Begitu menikah, awal menikah kaget nggak? Gitu, soalnya saya baca sinopsisnya Mbak Ayu, begitu perjalanan nikah, wah keren banget nih, ini harus diulik juga sebenarnya nih. Gitu. Iya, justru pas nikah gimana sama Bang Vicky? Aku kan bungsu ya, nggak terbiasa dengan kehidupan rumah. Biasanya kalau anak bungsu kan dilayani ya, sama orang tua tuh dilayani, sama kakak-kakak dilayani. Jadi ketika berumah tangga, harus aku yang layanin. Dan banyak salahnya, dari makanan yang gak enak, terus penempatan makanan yang di piring yang salah, kan suami perfeksionis tuh. Jadi banyak salahnya, jadi banyak berantemnya, kayak ngerasa, kok ini selalu disalahin ya, gitu. Jadi dulu awal-awal kayak gitu. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita masih ada waktu sampai berapa menit ke depan ya? Sampai subuh, siap. Kalau kayak gitu. Sampai 9:30 kurang lebih. Jadi bagi teman-teman yang mau nanya sama Bang Fahmi, sama istri, sama Mbak Ayu, bisa langsung aja di kolom chat di bawah. Kita langsung diketik aja pertanyaannya apa, nanti kita langsung jawab. Dan jangan lupa nih, saya ingetin bagi teman-teman semua, yuk segera ikuti kelas menuju halal dan juga kelas istri solehah di Muslimah Bangkit Academy yang ditutup nanti tanggal 21 Agustus. Siapa cepat, dia dapat ya. Oke, baik, kita jawab dulu pertanyaan yang udah masuk hari ini. Oke. Ini dari Eva.Ristia02. Kak, kenapa anak pertama laki-laki selalu mikir bahwa hanya pikirannya aja yang benar, jarang dengerin yang lain? Oke, Bang Fahmi deh yang jawab. Itu ada benernya juga sih. Kadang saya ngerasa ya saya bener, itu ada benernya. Jadi saya nggak akan menolak itu ya. Jadi ada bener juga. Cuman
kadang-kadang diruntuhkannya itu harus dengan caranya harus dengan banyak belajar. Berarti nanti kalau ini nggak tahu nih yang nanya udah nikah atau belum. Kalau belum nikah berarti nanti coba dipilih atau dicari atau orangnya tuh dipancing supaya mau belajar. Jadi kuncinya tuh setelah saya banyak belajar, ketemu banyak orang, terus berguru, ada gurunya langsung, terus tentu aja juga bergurunya di sisi duniawi, sisi akhirat ya, keilmuan bisnis sama keilmuan akhirat. Nah itu dari situ tuh saya jadi selalu ngontrol. Jadi benar tuh bukan menurut saya, tapi benar menurut Allah. Akhirnya bisa ke sana tuh. Awalnya kan benar tuh ya menurut saya. Tapi setelah belajar, ngerti yang benar itu yang versi Allah tuh yang benar. Baru tuh jadi sekarang itu apapun keputusannya, bukan menurut saya, tapi kata Allah begini, udah gini. Dan saya yang ngedrive-nya, yang mimpinya, yang komandoin. Pokoknya gini ya, karena nggak boleh nih dalam Al-Quran tuh nggak boleh nih gini. Nah dia nurut gitu. Siap. Gitu. Nah, satu lagi nih. Ini dari Ica Roh. Ya, katanya Assalamualaikum Kak. Kak, kalau anak pertama perempuan dengan anak tengah laki-laki itu gimana Kak? Tadi kita udah sempat bahas sebenarnya sama Mbak Ayu ya di awal. Ini Mbak Ayu deh. Mbak, silakan Mbak dijelasin lagi Mbak. Iya, jadi gambarannya kayak kebalikannya Om Fahmi sama Teh Sally gitu ya. Jadi si istrinya yang jauh lebih dominan dibandingkan suaminya. Nah, di situ nanti istrinya bisa jauh lebih capek karena kan dia nggak sesuai fitrahnya ya. Dia harus pimpin, dia harus memutuskan, terus dia harus ngedirect beberapa hal gitu. Jadi istrinya pasti akan kerasa capek. Dan suaminya mungkin akan, ya terserah kamu, bebas terserah kamu gitu. Tapi di sisi lain, istrinya nanti akan ngerasa berjuang sendirian. Terus suaminya ya nggak punya suara gitu ya untuk memimpin. Jadi leadership-nya juga nggak kepake atau malah nggak berfungsi sama sekali gitu. Jadi kalau rekomen aku ya yang bagus yang seperti Om Fahmi dan Teh Sally. Jadi suaminya dominan, istrinya nurut gitu. Jadi kalau nanti anak pertama perempuan nikah sama anak tengah laki-laki ya harus tetap sesuai dengan peran dan hak dan kewajibannya sih. Baik. Sesuai Satu lagi fitrahnya pertanyaan. gitu lah. Ini dari Hidemi_88. Bener banget katanya anak kedua banyak pertimbangan sampai sekarang nggak ada kepastian. Oh, oke, bukan ternyata. Oke, sepertinya kita sudah cukup untuk bincang-bincang malam hari ini. Mbak Ayu mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih sebelum kita closing malam hari ini, atau mungkin ada yang mau ditanyain nggak buat Bang Fahmi sama Mbak Sally? Enggak sih, kalau untuk Om Fahmi dan Teh Sally mau ngucapin terima kasih loh. Ini udah menyempatkan waktunya bergabung bersama Muslimah Bangkit Academy. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih dalam tentang tema yang lain ya kan? Boleh. Siap. Banget. Ditunggu untuk undangan offline-nya juga kalau gitu Mbak. Biar lebih seru. Kayaknya Om Burhan udah kangen banget ya offline. Iya. Oke, Bang Fahmi sama Mbak Sally, boleh dong closingnya untuk kita malam hari ini mengenai tema kita anak pertama nikah dengan anak tengah, atau mungkin dari Bang Fahmi sendiri punya tips nggak bagi teman-teman Muslimah Bangkit ini yang mau menghadapi ke jenjang pernikahan atau yang sudah dalam masa pernikahan nih, biar mereka tahu gambarnya ternyata oh setelah nikah begini ya gitu, oh ternyata mau nikah begini ya. Tafadhol Bang. Oke, sebelumnya saya juga mau ngucapin terima kasih buat Mbak Ayu dan tim Muslimah Bangkit dan udah ngundang kami berdua ya. Soalnya ya apa ya, kita nggak ada spesial ngapain ngundang, tapi alhamdulillah udah ngundang. Makasih banyak ya, terutama kan silaturahmi kita bisa jalan terus. Kemudian jawabannya tadi mungkin closing statement dari saya, mungkin buat teman-teman yang belum nikah atau sudah menikah, ya banyak yang belum nikah ya. Jadi nanti pada saat menikah itu pasti banyak hal yang nggak sama, karena kalau sama ya nggak mungkin ya, pasti kan dengan orang beda nih, pasti ada yang nggak sama. Nah jangan pernah mau memaksakan harus sama. Nah jadi kita harus ya entah siapa yang mengalah duluan. Nah nanti cara jalan tengahnya adalah kita ambil yang ya diridhoi Allah, yang sekarang kami lakukan ya, yang kata Allah benar mana itu yang kita lakukan. Nah jadi jangan harus maksain saya gini saya gitu ya, mungkin enggak, karena kami sampai saat ini ya kadang-kadang banyak yang soal keuangan, saya ini orangnya boros, kalau dia enggak. Nah kayak gitu-gitu kan, kalau harus wah kamu, kalau saya mikirnya kayak udah nikmati aja dulu, nggak apa-apa nanti nyari lagi gitu. Kalau saya nggak apa-apa, coba aja gimana nanti aja, kalau dia nanti gimana udah gitu. Ini kan perang terus nih, bukan perang ya, pendapatnya beda terus.
ini jangan dipaksain sama, jangan memikir dia harus sama kayak saya atau saya kayak, jangan ya, kita unik lah, biarin aja, ada waktunya jadi happy kan, kita traveling gitu, ada waktunya juga, oh iya juga ya, kita harus hemat gitu. Nah, jadi itu. Terus yang kedua, karena kami juga udah pernah ngerasain ditinggal anak keempat ya, jadi kami punya pesan buat para keluarga nanti kalau sudah menikah, mungkin pesannya gitu, pastikan setiap pertemuan itu adalah pertemuan terbaik dengan keluarga kita. Pastikan, harus dipastikan setiap pertemuan, kapanpun, dimanapun, dan waktunya kapanpun, setiap detik itu pastikan adalah pertemuan terbaik. Jadi kita mungkin nggak pemarah, kalau pemarah pasti langsung kafan, karena itu terbaik, nggak, jangan sampai tercela oleh satu hal aja. Kenapa? Karena mungkin itu pertemuan terakhir. Karena saya ngalamin banget sama anak keempat itu, ternyata itu pertemuan terakhir yang nyeselnya luar biasa. Jadi itu pastikan pertemuan yang apapun ya, itu jadi pertemuan terbaik, sehingga walaupun itu adalah pertemuan terakhir, kita sudah berpisah dengannya dengan cara yang terbaik. Yang kedua, ya ketiga ya, apa namanya? Buat saya keluarga itu maknanya kita tuh tim untuk menjemput surga kita. Dan nanti kan masing-masing nih, dia perginya kapan, saya kapan, anak kita kapan, nanti masing-masing nih jadwalnya udah ada semua. Nah, pastiin kita ini semuanya tim, dibentuk, punya goals-nya, kita mau ke surga dengan cara lewat apa nih amalannya, nanti siapa yang mimpin, nanti kamu tugasnya apa, jadi kayak dia tugasnya sebelah mana, saya tugas sebelah mana untuk jemput surga kita sama-sama. Nah, begitu nanti tugas udah selesai, dia duluan, nah kita udah oke, kita kerjasama udah selesai ya, selama kita di dunia, aku tuh ngedukung kamu supaya ke surga. Sebaliknya, kalau saya yang duluan, selesai ya, aku tuh ngedukung kamu untuk ke surga, jadi sama-sama semua itu kalau selesai masing-masing, udah ya, sip, udah, kamu sampai di sini, makasih gitu. Kamu udah sampai ke surga, gantian gitulah mungkin. Pesan dari saya. Nggak tahu nih dari dia ada pesan apa. Samain aja pasti. Samain aja. Udah ngikut ya. Baik, teman-teman, itu dia. Karena menikah adalah ibadah yang paling lama, maka dari itu dari sekarang kita pikirin nih gitu. Kita mau sama siapa, bersama siapa ke depannya, punya visi misi apa gitu. Jadi ini kalau untuk suami, cari istri yang benar-benar siap menemani sampai akhir gitu, karena kita akan tua bersama gitu. Jadi cari yang benar-benar bisa mendampingi kita, nemenin kita sampai kita tua nanti, bila perlu kayak tadi abang bilang sampai surganya nanti, amin, mudah-mudahan. Jadi sekali lagi jangan salah pilih, pilih pakai hati gitu, pakai juga jiwa gitu. Jadi biar nggak salah hati, salah jiwa, yakinin, bismillah, yuk kita bisa. Sekali lagi bagi teman-teman yang mau ikut nimbrung, biar nggak salah hati, salah jiwa, salah pikiran, dan salah tempat, yuk mari ikut kelas selanjutnya dari Mbak Ayu di Muslimah Bangkit Academy. Masih ada waktu, kurang lebih seminggu lagi, kita tutup sampai dengan tanggal 21 Agustus ini, mengenai kelas menuju halal dan juga kelas istri solehah. Bagi teman-teman, silakan aja, infonya ada di link di bio, jadi bisa langsung daftar di situ ya, atau bisa langsung hubungin Mbak Ayu, gitu aja. Terima kasih Mbak Ayu untuk perbincangan kita malam hari ini. Masih belum kita ulik banyak sebenarnya. Next time insya Allah kita bikin lagi acara serupa. Bang Fahmi sama istri, makasih banyak ilmu sama sharingnya. Maaf kalau banyak-banyak salah kata. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi lain waktu, lain kesempatan. Teman-teman juga terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini di Muslimah Bangkit. Sekali lagi tetap semangat, tetap istiqomah, tetap setia menjemput ridho ikhlasnya Allah Subhanahu wa taala, menjemput rizki dan juga jodohnya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa, saya Burhan Erazami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di-save Om Burhan. Siap.